Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Buah rumah toko yang terletak di Pasaraya, pusat Kota Padang, terbakar. Penggerebekan kampung narkoba di Gaung libatkan ratusan polisi. Dampak erupsi Gunung Api Marapi, pemerintah Kabupaten Agam tetapkan status siaga darurat. Sebuah rumah di Desa Rawang Pariaman hangus dilalap si jago merah pada Minggu siang. Api begitu cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dan mengantisipasi kobaran api agar tidak menjalar ke rumah sebelahnya. Pasalnya, rumah yang terbakar berada di tengah kawasan permukiman padat. Cuaca yang panas ikut mempercepat api berkobar. 6 unit mobil pemadam kebakaran Pariaman dan Padang Pariaman berjibaku untuk memadamkan api agar tidak membesar. Petugas harus merusak atap rumah agar bisa menyemprotkan air ke api yang berkobar di atas plafon rumah. Tak hanya itu, kaca jendela juga dipecahkan petugas agar bisa memadamkan sumber api. Hal ini dilakukan karena rumah kosong ini terkunci. Petugas baru bisa mengendalikan amukan api sekitar 1 jam kemudian. Menurut keterangan warga, dirinya melihat asap keluar dari bagian atap disertai suara percikan pada bagian instalasi listrik. Setelah itu, api terlihat menyala dan membesar. Kejadiannya tadi Pak, awalnya Nio pulang ke rumah gitu kan. Orang rumah Ambo, istri Ambo magih tahu ada asok dari rumah gitu kan. Ya. Akhirnya baru Ambo magih tahu ke tetangga bahwasanya ada api di dalam rumah. Dari Yati-Yato Pak, nampak percikan kabel-kabel yang ala bunyi-bunyi kan. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Karena tak satu pun peralatan dan perabotan rumah yang bisa diselamatkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Satu unit rumah toko atau ruko yang tidak berpenghuni, Sabtu siang pekan lalu ludes terbakar. Nyala api disertai asap hitam terlihat keluar dari lubang kaca jendela ruko yang telah dipecahkan. Petugas pemadam kebakaran Padang yang datang ke lokasi segera berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya yang berdekatan. Apalagi tak jauh dari ruko itu ada sebuah SPBU yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi kejadian. Setelah api berhasil dipadamkan dari luar, petugas kemudian masuk ke ruko dan memulai pemadamannya dari dalam. Petugas harus memanjat ke lantai 2 ruko itu, karena pintu masuk yang terletak di lantai 1 terkunci. Petugas kesulitan untuk menaikinya, karena terkendala tangga. Namun kendala itu bisa diatasi setelah petugas menggantinya dengan tangga yang panjang. Api diduga berasal dari barang-barang bekas yang menumpuk di lantai 1. Kelihatannya yang terbakar itu ada barang-barang di dalam. Mungkin itu salah satu penyebab terbakar. Personil kami turunkan lebih kurang 40 orang dari 5 unit memadamkan. Ya, kami sering mengimbau dari Dinas Kebakaran supaya masyarakat atau pemilik bangunan berhati-hati meninggalkan atau menutup tokonya. Kadang-kadang sering terlupa masalah listrik, cat listrik dan yang lain barang-barang itu yang sering terlupa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi.
Kebakaran di gedung bertingkat mempunyai kesulitan tersendiri bagi petugas untuk memadamkannya. Pasalnya, Dinas Pemadam Kebakaran Padang belum memiliki mobil pemadam yang memiliki tangga otomatis. Sudah selayaknya pemerintah Kota Padang dan anggota Dewan yang terhormat menganggarkannya dalam APBD. Agar jika terjadi kebakaran di gedung yang bertingkat, petugas tak lagi memakai tangga manual yang menyita banyak waktu untuk menggunakannya. Robiham melaporkan dari Padang. Kobaran api kian membesar, membakar rumah toko atau ruko yang berada di kawasan Pasaraya, pusat Kota Padang, pada Jumat sore pekan lalu. Kebakaran ini bahkan membuat para pedagang pasar berhamburan keluar, menyelamatkan diri dan barang dagangan masing-masing. Bahkan ada 2 pedagang perempuan yang berkelahi di lokasi, karena diduga adanya kesalahpahaman dalam proses evakuasi barang-barang. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan belasan unit mobil pemadam dengan puluhan personel untuk membantu pemadaman. Namun petugas mengalami kesulitan karena banyak ruko di lantai 2 yang ditutup dengan terali besi, sehingga menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Saking besarnya api, Dinas Pemadam Kebakaran Padang memperoleh bantuan dari Pariaman, Padang Pariaman, dan Padang Panjang yang mengirimkan mobilnya ke Padang. Menjelang maghrib, petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api. Hingga malam hari, mobil pemadam kebakaran masih hilir mudik, menambah pasokan air untuk proses pendinginan. Pasalnya, 2 dari 10 ruko yang terbakar adalah toko buku yang berisikan barang-barang yang mudah terbakar. Dan sampai sekarang kita masih bekerja untuk memadamkan api. Dan kondisi bahwa api itu berada di tengah-tengah. Jadi pertokoan ini sangat luas. Ya, jadi api yang kita padamkan itu berada di tengah-tengah. Demikian. Apa kesulitannya, Pak? Kesulitannya karena semua toko ini sekarang pakai terali besi, ya, dan banyak yang kosong. Pak, ini kita agak susah untuk masuk ke dalam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun pemilik toko diperkirakan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kebakaran ini terjadi di pusat pertokoan yang telah berusia puluhan tahun dan merupakan generasi pertama bangunan pasar bertingkat permanen yang ada di Padang. Namun kini, sebagian toko di lantai 2 banyak yang kosong dan sebagian lagi dijadikan gudang oleh pedagang. Penyebab kebakaran sendiri masih diselidiki polisi secara intensif. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pelajar berusia 13 tahun di Pasaman Barat digigit buaya saat tengah asik mandi-mandi di pantai Air Bangis bersama temannya. Kemunculan buaya muara ini sungguh mengagetkan, sehingga korban tak sempat menyelamatkan diri. Kaki kirinya digigit buaya. Saat digigit itu, korban meronta-ronta, sehingga lepas dari gigitan buaya. Korban kemudian diantar nelayan setempat untuk berobat ke puskesmas Air Bangis. Meski banyak luka yang dideritanya, namun kondisi kesehatan korban mulai normal. Orang tua korban berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan mengganasnya buaya di Nagari Air Bangis karena kehadirannya sangat meresahkan masyarakat sekitar dan telah menimbulkan korban. Bahkan dalam sebulan terakhir, sudah 2 kasus warga diserang buaya. Dan kepada pemerintah, kami berharap bantuannya karena kami telah resah dan takut, cemas karena buaya telah meresahkan kami dan kami takut sekali anak kami mandi di tepi laut maupun main-main di tepi laut. Karena kami sangat takut sekali. Kami minta tolong kepada pemerintah agar dapat membantu kami di tepi pantai ini karena
Pemerintah Nagari memang sudah melarang warganya beraktivitas di sungai yang terindikasi banyak buayanya. Namun kali ini, buaya justru masuk ke pantai dan menyerang anak-anak yang mandi-mandi di pantai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.